Di sini saya sebagai product engineer untuk variable speed drive. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan VSD. Nah, seperti yang kita ketahui, variable speed drive ini berfungsi sebagai penggerak dan pengatur dari kecepatan motor. Bagaimana cara menggunakannya? Mari kita coba. Nah, di dalam inverter ini kita dapat menggunakan untuk menjalankan sebuah motor. Pertama yang harus kita ketahui adalah line supply. Line supply kita berasal dari mana dan berapakah voltasenya. Kemudian inverter yang kita gunakan, VSD yang kita gunakan, dia berapa kW, kemudian voltasenya dia berapa. Perlu diketahui bahwa VSD dari Schneider outputannya dia hanya 3 fase. Jadi untuk yang satu fase dia tidak bisa digunakan. Nah, kita masuk ke wiring. Wiring saya contohkan yang sudah terpasang ada di sini. Tetapi kita bisa lihat di sini. Pertama, wiring itu berasal dari line supply yang kita masukkan. Line supply yang kita masukkan dari RST untuk 3 fasanya. Kemudian nanti yang masuk ke motor adalah dari UVV. Ini ya nanti masuk ke motor. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat juga ada DC. DC yang dimasukkan di sini bahwa VSD ini dapat kita berikan input tegangan dari tegangan DC untuk menjalankan sebuah VSD. Nah, bagaimana wiringnya? Kita dapat melihat di sini atau di sini juga bisa terlihat. Untuk yang DC, kita bisa memasangkan di PA plus dan PC negatif. Nah, hal ini juga dapat berfungsi sebagai braking resistor dari sebuah VSD. Kemudian untuk menjalankan sebuah VSD, di sini ada beberapa logic input. Logic input 1 inilah yang berfungsi sebagai trigger untuk menjalankan dari sebuah VSD. Lalu logic input lainnya dapat kita konfigurasi untuk keperluan yang kita inginkan. VSD ATV71 ini dia memiliki beberapa logic input dan logic output. Nah, untuk logic input dia tersedia dari LI1 sampai LI6. Nah, cara penggunaannya, asalkan dia menggunakan internal dari VSD, trigger antara 24 volt masuk ke L1, maka VSD sudah jalan. Nah, kemudian ada juga bisa juga dilakukan dengan cara 24 volt dari luar. Itu kita menamakannya shing. Nah, di sini kita dapat mengkonfigurasi bahwa input dari VSD itu berasal dari PLC. Nah, kemudian untuk LI6 terdapat juga PTC probe. PTC probe ini berfungsi sebagai thermal indikator dari sebuah motor. Nah, kemudian masuk di sini ada output relay. Output relay untuk RI1 dia tersedia untuk normally open dan normally close. Kemudian untuk R2 dia tersedia untuk normally open. Kita bisa konfigurasi saat kapan R1 ataupun R2 itu akan trigger. Konfigurasinya nanti dapat kita lakukan di dalam VSD. Kemudian Altivar 71 ini dia terdapat juga 2 analog input dan 1 analog output. Analog input satunya dia berasal dari voltase, kemudian analog input 2 dia bisa untuk voltase dan current. Nah, untuk analog output kita bisa atur apakah dia outputannya berupa voltase ataupun berupa arus. Ini adalah contoh dari demo unit kita untuk Altivar 71. Di sini kita menyediakan beberapa komponen sebagai simulasi dalam kita menggunakan Altivar 71 ini. Di sini dapat kita lihat terdapat 6 logic input, di mana dari 6 logic input ini kita dapat menggerakkan Altivar 71 ini. Apakah dia harus berjalan maju, mundur, ataupun dengan beberapa aplikasi-aplikasinya. Kemudian terdapat 2 buah potensio. Di sini kita anggap bahwa ini adalah sebuah sensor. Untuk yang pertama, dia menggunakan voltase untuk AI1, sedangkan untuk AI2-nya dia menggunakan arus.
Nah, di sampingnya terdapat dua buah lampu pushbar. Lampu yang pertama warna hijau, kemudian warna kuning. Untuk R1 dan R2, dia berfungsi sebagai jika nanti terjadi fault pada VSD, R1 akan menyala. Sedangkan saat VSD itu berjalan, maka R2 akan menyala. Kemudian di sini dapat kita lihat juga, ini adalah konfigurasi jika kita ingin menggunakan direct online. Ini adalah display dari Altifar 71. Biasa kita namakan HMI. Kita dapat menjalankan Altifar 71 dari HMI ini ataupun dari terminal dari logic input yang telah kita siapkan tadi. Untuk dapat menggunakan HMI ini, caranya cukup sederhana. Di sini terdapat beberapa parameter. Ada F1, F2, F3, F4, kemudian stop, run, forward, reverse, ataupun escape. Nah, kemudian tombol lingkaran ini kita dapat fungsikan sebagai push button untuk masuk ke menu ataupun untuk naik turun dari parameter yang kita ingin ubah. Nah, sekarang untuk dapat menggunakan Altifar 71 ini, hal pertama yang kita lakukan cukup sederhana dan cara penggunaannya juga cukup sangat mudah. Pertama, kita masuk ke drive menu dengan cara kita menekan tombol lingkaran ini, kemudian masuk ke simply start. Nah, di sini ada tampilan 2 atau 3 wire. Kita dapat menggunakan 2 wire. 2 wire ini maksudnya LI1 dia berjalan maju, sedangkan LI2 dia berjalan mundur. Kemudian macro configuration kita isi start stop, karena untuk penggunaannya dia hanya untuk start stop saja. Kemudian kita masukkan standar motor frekuensi. Motor yang kita gunakan di sini adalah motor 0,18 kW, 50 Hz dan 2 ampere. Nah, kita masukkan semua data yang ada pada nameplate motor ke dalam VSD ini. Nah, kita masukkan pertama standar motor frekuensi 50 Hz. Kemudian input fast loss. Kita masukkan free will. Input fast loss ini dia berfungsi sebagai jika terjadi inputan dia hilang, maka dia akan trigger untuk input fast loss. Pak, sebentar Pak. Kemudian data motor kita masukkan. Motor ini adalah 0,18 kW, kita samakan 0,18 kW. Masuk. Kemudian turun lagi. Ada rate motor volt. Voltase motor ini adalah 230. Kita masukkan 230. Nah, kemudian rate motor current-nya dia adalah 2 ampere. Keluar lagi. Rate motor frekuensi dia sama, masih 50 Hz. Kemudian rate motor speed ataupun kecepatan yang ada pada nameplate. Pada nameplate ini dia tertera 1450 rpm. Sehingga kita masukkan datanya sesuai. Kemudian berapakah maksimal frekuensi yang kita boleh dijalankan? VSD ini dia dapat menjalankan maksimal frekuensi dari 0 sampai 500. Tapi di sini akan kita isi 50 saja sesuai dengan nameplate motor. Setelah itu kita dapat melakukan auto tuning. Perlu diketahui bahwa auto tuning dia berfungsi untuk membaca karakteristik pada motor, bukan membaca nameplate pada motor. Jadi dia membaca resistansi yang ada pada starter itu sendiri. Nah, auto tuning kita yes. Kemudian secara otomatis maka inverter ini akan melakukan auto tuning terhadap motor. Output PH rotation ini berfungsi sebagai putaran motor. Jadi jika putaran motor ABC ini menurut bapak terbalik, dapat kita ubah menjadi ACB. Maka putaran motor secara otomatis dia akan terbalik.
kembalikan lagi. Nah, kemudian motor thermal current kita masukkan juga, ini 2 ampere. Akselerasi dan deselerasi. Akselerasi adalah percepatan, kemudian deselerasi adalah perlambatan untuk dia berhenti, sedangkan akselerasi untuk dia berjalan. Nah, low speed adalah berapa nilai minimal dari motor untuk dapat berjalan. Nah, di sini kita dapat isi low speed ini hanya 0, tapi jika kita isi 10, maka kecepatan yang diizinkan minimal dari altivar ini adalah 10 Hz. Tapi kita akan coba dengan 0 Hz. Oke. Nah, di sini Bapak semua dapat lihat bahwa tampilan di sini adalah term atau yang dimaksudkan dengan terminal. Nah, untuk menjalankan VSD kita akan dapat melakukan dari 2 buah inputan, apakah dari terminal yang berasal dari logic input ini tadi, ini untuk terminal, ataupun dengan HMI yang ada di sini. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Oke, sekarang kita masuk lagi ke drive menu, kemudian masuk ke command. Referensi channel 1. Jadi kecepatan motor berdasarkan dari mana? Nah, ini kita masukkan dia berdasarkan dari AI 1 atau analog input 1. Tapi dapat kita masukkan juga dia berdasarkan dari HMI. Nah, jika referensi channel 1 di HMI, maka kita dapat menjalankan motor dari HMI. Mari kita coba lihat. Misalkan kita masukkan 20 Hz, kemudian tekan run, maka motor akan berjalan. Kemudian untuk menghentikannya, cukup kita tekan tombol stop yang ada pada Altivar 71 ini, maka motor akan berhenti. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan dari terminal? Maka kita masuk lagi ke command. Referensi channel 1 kita ubah ke analog input 1. Kemudian referensi channel 2 kita dapat gunakan HMI. Nah, pengaturan kecepatan ini ada macam-macam. Dapat kita lakukan dari AI1, AI2, plus minus speed, HMI, kemudian Modbus untuk komunikasinya, ataupun CAN open. Nah, untuk shortcutnya kita dapat menggunakan tombol F4 ini untuk kita merubah dari HMI ataupun dari terminal. Oke, kita masuk ke terminal atau keypad. Kita tekan oke. Nah, jika di sini kita dapat melihat bahwa motor dapat dijalankan dari terminal ataupun dari logic input. Lalu jika kita tekan F4, maka dia akan berubah menjadi HMI. Yang dimaksud HMI, kita dapat menjalankan motor dari display ini. Sedangkan jika terminal, itu dari logic inputnya. Sekarang mari kita lihat, ini dari terminal. AI1 yang ada di sini, dia berfungsi sebagai pengatur kecepatan. Jika ini saya naikkan, otomatis frekuensi juga akan naik. Kemudian logic input 1 saya trigger, maka motor akan berjalan. Nah, kecepatan motor ini dapat kita atur dari potensio yang sudah kita gunakan tadi.
Ya, semakin saya perkecil potensio, maka motor akan semakin pelan. Oke, sekarang bagaimana cara kita menampilkan kecepatan motor ini ke dalam shaving segment ataupun ke dalam display dari HMI ini? Nah, pertama kita masukkan dulu, kita masuk ke monitoring configuration. Kemudian kita masuk ke COM-map config. Maaf, sebentar Pak, salah Pak. Untuk dapat menampilkan kecepatan motor pada HMI, kita masuk ke monitoring screen type, kemudian masuk ke parameter selection. Kita dapat masukkan di sini motor speed, kemudian frekuensi referensinya. Kita kembali. Nah, maka di sini nanti akan terlihat berapa kecepatan dalam RPM, kemudian frekuensinya. Nah, ini frekuensi sudah saya naikkan, tapi motor belum jalan karena belum saya trigger. Mari sekarang kita trigger. Maka kecepatan motor akan ditampilkan di HMI. Kemudian bagaimana cara kita menampilkan kecepatan motor ini ke dalam shaving segment? Nah, kita cukup masuk ke drive menu, kemudian input output configuration, lalu kita masuk ke analog output. Di dalam analog output ini kita dapat konfigurasi kecepatan motor ataupun data-data apa saja yang akan kita tampilkan. Ada macam-macam. Misalkan arus motor, motor frekuensi, rem out ataupun motor torsi, dan masih banyak lagi tergantung dari aplikasi yang ingin kita gunakan. Oke, di sini kita akan mencoba outputnya untuk motor frekuensi. Bisa kita lihat di segmennya, kita jalankan. Maka akan terlihat tampilan dari kecepatan motor ini. Saya pelankan, maka dia akan semakin kecil. Oke. Sekarang adalah mengkonfigurasi untuk relay output dari Altifar 71. Relay output ini dapat berfungsi sebagai safety dari sistem yang Bapak gunakan. Relay output ini dapat kita pasangkan kepada kontaktor. Jadi kontaktornya dia ada dipasang sebelum Altifar sebagai fungsi safety-nya. Nah, kita masuk ke drive menu, kemudian input output configuration lagi, lalu masuk ke R1 configuration. Nah, di sini R1 dia berfungsi sebagai no drive fault. Jadi jika tidak ada fault, maka R1 dia tidak akan trigger. Kemudian untuk R2 kita fungsikan sebagai drive running. Jadi nanti saat motor ini berjalan, maka R2 dia akan trigger. Dapat kita lihat di sini. Nah, ini motor sudah saya jalankan. R2 dia akan menyala karena motor sudah berjalan.
Sedangkan R1 dia tetap mati karena tidak terjadi fault di dalam inverter. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan sebuah kesalahan dalam ini adalah kondisi saat motor berjalan, kemudian terjadi fault. Jika terjadi fault, maka R1 akan menyala. Oke, mari kita coba dengan cara melepas salah satu fasa yang ada pada motor. Maka nanti drive akan mengindikasikan bahwa terjadi fault. Nah, di sini dapat terlihat R1 akan menyala mengindikasikan bahwa terjadi fault. Sedangkan R2 tadi untuk drive running karena motor tidak berjalan, maka R2 mati. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sistem proteksi yang ada pada Altifar 71. Kita masuk ke dalam drive menu, kemudian turun mencari fault management. Nah, di sini ada beberapa parameter sebagai fungsi dari safety dari Altifar 71 ini. Ada beberapa macam-macam. Seperti yang pertama adalah motor thermal protection, kemudian output phase loss. Ini bisa dikatakan jika terjadi hilang fasa ataupun hubungan antara motor dan Altifar 71 terputus. Kemudian ada juga input phase loss, drive overheat, thermal alarm stop, dan lain sebagainya. Ini nanti tergantung dari permintaan dari aplikasi yang Bapak gunakan. Ada beberapa macam. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah inverter ini masih berjalan baik ataupun tidak. Masih dalam drive menu, kita masuk ke diagnostik. Nah, di sini ada beberapa parameter. Pertama yang kita gunakan adalah fault history. Jadi ini mengindikasikan fault apa saja yang pernah terjadi. Ada 8 buah atau maksimal 8 fault yang dapat kita simpan di dalam memori Altifar 71 ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa fault history, mulai dari under voltage, konfigurasi yang salah, kemudian output phase loss. Nah, jadi fault history ini kita dapat melihat kesalahan-kesalahan apa yang pernah terjadi di Altifar. Kemudian jika kita ingin mengecek apakah Altifar masih bagus atau tidak, kita masuk ke test prosedur. Nah, di sini ada transistor test. Nah, kita harus cek bahwa wiringnya harus benar. Kemudian tekan OK. Nah, sini dapat terlihat ada 6 IGBT, di mana kesemuanya masih berfungsi dengan bagus. Jika VSD Bapak bermasalah, maka akan ditampilkan IGBT mana yang akan rusak dan harus dilakukan penggantian. Nah, demikian adalah cara singkat dalam penggunaan Altifar 71. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.